Kembali lagi di channel Sun Academia. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat proses logika yang ada pada struktur data double linked list circular. Oke, selanjutnya sebelumnya kita sudah bisa mencobakan hapus insert depan, insert belakang, hapus depan, hapus belakang, kemudian insert add, dan juga kita bisa mencetak berapa total node yang ada pada list kita. Oke, sekarang kita mencoba untuk membuat metode yang dapat menghapus node berdasarkan value yang diinputkan. Jadi misalnya kita ingin menghapus nilai 10, jika 10 itu ada atau node 10 ada pada list kita, maka node 10 tersebut akan dihapus, begitu. Nah, langsung saja. Di sini kita menggunakan modifier public void hapus by value dengan menerima satu variabel nilai. Oke, masih sama prosesnya. Pertama kali kita akan memeriksa apakah list kita ini kosong atau tidak. Jika kosong, maka kita cetak hapus by value list kosong, lalu kita keluar program. Jika list kita tidak kosong, maka prosesnya adalah seperti berikut ini. Pengecekan pertama saat list kita tidak kosong adalah kita akan memeriksa atau mengecek apakah nilai dari head.data sama dengan nilai yang kita ingin hapus. Jika ternyata nilai tersebut sama, berarti nilainya adalah nilai pada node paling awal. Maka kita bisa langsung panggil proses hapus depan, lalu kita return untuk keluar program. Berarti di sini hapus by value sama dengan hapus depan, berarti menghapus nilai yang ingin dihapus. Oke. Kemudian jika data yang ingin dihapus berada bukan pada node pertama, berarti di sini data yang dihapus berada di tengah atau di belakang. Nah, untuk kondisi seperti ini kita butuh beberapa variabel bantu. Kita beri nama, misalnya di sini sebelum kita inisialisasi dengan nilai head, kemudian node cari, yaitu dengan nilai head.next. Jadi posisinya adalah sebelum, kemudian cari, kemudian di sini cari .next.
saya kira. Sebelum kemudian node cari dot next. Oke. Dari sini kita bisa menggunakan looping while untuk mencocokkan nilai yang akan dihapus tersebut. Sehingga di sini looping while selama nilai cari tidak sama dengan head. Di sini cari tidak sama dengan head. Selama tidak sama dengan head, maka looping akan berjalan. Nah, di dalam looping ini akan diperiksa apakah cari dot data nilainya sama dengan nilai yang akan dihapus. Jika kondisi yang memenuhi, maka sebelum dot next sama dengan cari dot next. Lalu cari dot next dot previous sama dengan sebelum. Oke. Sehingga di sini bisa kita cetak prosesnya, hapus by value, menghapus nilai, dan kita bisa langsung keluar dari program. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena seperti ini. Tadi kan kita posisinya adalah begini. Posisinya adalah seperti ini, dan nilai cari yang akan kita hapus, begitu kan? Karena saat nilai cari dot data sama dengan nilai yang akan dihapus, maka nilai dari node cari ini akan dihapus. Nah, maka jika demikian, maka pointer next dari node sebelum akan langsung kita arahkan ke node cari dot next. Jadi pointer nextnya dari sini langsung kita arahkan ke sini, ke cari dot next. Inilah prosesnya. Nah, proses selanjutnya, pointer previous dari node cari dot next di pointer previous dari node cari dot next, itu yang ini, itu kita arahkan ke node sebelum. Jadi sehingga di sini kondisi yang sesudahnya mungkin di sini. Nah, begini. Kalau ingin lebih tunya berarti kan ini awalnya gini, kemudian gini, gitu kan, doubling this-nya. Nah, sebelum dot next, mungkin di sini saja. Sebelum dot next, itu begini. Sebelum dot next sama dengan cari dot next. Berarti sebelum dot next cari dot next, begini. Nah, cari dot next dot previous, berarti previous dari cari dot next diarahkan ke sebelum. Yang tadi kan next dari sebelum diarahkan ke cari dot next. Sehingga yang ini begini, dot previous dari cari dot next berarti arahnya ke node sebelum. Nah, di sini berarti node cari dilewati, sehingga langsung menghapus node cari tersebut. Oke. Nah, jika kondisinya masih belum sesuai, maka kita update nilai sebelum sama dengan cari
Jadi nilai sebelum sama dengan cari. Berarti cari ini menjadi sebelum gitu ya. Nilai cari diinisialisasi ke variabel sebelum, dan cari dot next sama dengan cari. Sebentar, cari sama dengan cari dot next. Cari sama dengan cari dot next. Oke. Nah, jika ternyata loopingnya sudah sampai node terakhir, tapi nilai yang dicari atau nilai yang akan dihapus itu tidak ditemukan di list kita, maka di sini kita bisa cetak saja hapus by value, data nilai yang akan dihapus begitu tidak ditemukan. By value sini. Hapus by value sudah. Oke, ini ntar coba kita ulang lagi, hapus by value. Oke, nilai atau data nilai tidak ditemukan. Oke. Nah, sampai sini berarti proses hapus by value sudah selesai. Kemudian satu metode terakhir, kita bisa mencari data dari list kita, kemudian memberitahu data tersebut berada di posisi mana atau posisi keberapa di list kita. Di sini bisa kita buatkan public menggunakan di sini public integer, cari data nilai dengan menerima variabel nilai, kemudian prosesnya yang pertama, apakah list kita kosong atau tidak. Kenapa ini sangat penting pengecekan pertama kali untuk memeriksa list kita kosong atau tidak? Karena jika tidak kita periksa dan ternyata list kita itu kosong, nanti akan terjadi error null pointer exception. Jadi yang ada pengecekan pertama kali listnya kosong atau tidak untuk menghindari error tersebut. Di sini cari data. Jadi jika listnya kosong, ternyata kita akan melakukan proses, maka proses tersebut tidak bisa kita lanjutkan karena akan terhalang oleh proses atau terhalang error null pointer exception. Nah, di sini berarti di sini cari data list kosong. Untuk returnnya, karena ini metodenya mengembalikan nilai integer, kita beri saja -1. Oke. Kemudian jika list kita tidak kosong, maka di sini kita butuh satu variabel temp dengan nilai sama dengan head. Kemudian kita inisialisasi nilai posisi awal adalah sama dengan 1. Oke. Kita akan mencari data menggunakan looping do while.
Jadi di sini do while jika nilai temp.data sama dengan nilai yang akan dicari, maka kita bisa mencetak bahwa cari data nilai sama dengan nilai ada di posisi oke. Kemudian kita return di sini nilai posisinya. Jika nilainya masih belum sesuai, maka kita update nilai temp sama dengan temp.next, dan posisi kita increment nilainya. Looping ini akan terus berjalan selama nilai temp tidak sama dengan head. Lalu jika ternyata selama looping ini nilai yang dicari tidak ada, kita bisa langsung saja cetak di sini bahwa cari data nilai ini tidak perlu pakai sama dengan nilai tidak ditemukan. Bisa kita return -1. Oke. Cari data, oke, seharusnya tidak ada masalah. Oke, seharusnya ini bisa langsung kita cobakan di tes. Kita coba untuk menghapus. Kita coba lihat dulu list kita ini. Terakhir itu listnya adalah oke, berarti list kita punya 3, 2, 25, dan 5. Kita coba list dot hapus by value. Kita coba hapus 25. Kemudian hapus 5. Kemudian kita coba hapus 2 gitu ya. 2. Kita coba running dulu. Oke. Tadi kita menghapus
menghapus by value ini, menghapus 25 dihapus jadi 2 dan 5, kemudian menghapus 5, kemudian 2, hanya bersisa not 2, kemudian hapus by value lagi karena dia hanya 1, akan sama dengan hapus depan, kemudian menghapus 2, dan saat kita coba print depan dan print belakang listnya kosong karena memang total not adalah 0. Kemudian kita coba untuk cari nilainya, kita coba inputkan lagi mungkin yang di atas ya, yang ini kita coba kopikan saja di sini. Nah, kita coba list dot cari data, misalnya di sini 7 atau 2 dulu, 2, kemudian list dot cari data, misalnya yang paling belakang berarti 9, kemudian kita cari data lagi, misalnya 7 yang paling depan, kemudian kita coba cari yang tidak ada, cari data misalnya 10. Oke. Oke. Yang ini tadi list kita berarti di sini 7259, cari nilai 2 ada di posisi 2. Oke, posisi 2. Cari nilai 9 ada di posisi 4. T 1 2 3 4. Oke. Cari nilai 7 ada di posisi 1. 7 di posisi 1. Oke. Kemudian cari nilai 10 tidak ditemukan karena memang tidak ada nilai 10 di list kita ini. Oke, berarti untuk proses hapus by value dan juga cari data sudah bisa terimplementasi dengan benar. Mungkin sampai situ saja video kita kali ini. Semoga dapat memahamkan bagaimana proses-proses dari metode-metode yang bekerja pada struktur data double linked list circular dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sampai jumpa pada video selanjutnya.